Halo, anak-anakku kelas 8 semua. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas rahmat-Nya lah kita dapat bertemu hari ini, walaupun hanya melalui video ini, ya. Ingat, jangan jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatannya, nak ya. Semoga kita sehat-sehat semua. Salam sehat dari saya. Iya. Langsung kita mulai, nak ya. Iya. Di situ selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, anak-anakku kelas 8. Salam sehat. Iya. Ya, materi pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 tahun ajaran 2020-2021 ya. Ini pertemuan terakhir ya, nak ya. Kalau tidak salah ini pertemuan ke-12. 12 kali sudah live seperti ini. Jadi supaya bisa kamu bayangkan, supaya bisa kamu ingat berapa kali kamu ikuti gitu ya. Ini ke-12 ya, nak ya. Iya, seperti biasa guru yang mengajar ya, nak ya. Yang pertama Pak Marsono, yaitu kelas 8A, 8B, dan 8C. Ibu Farida, kelas 8D, 8E, 8F ya. Saya sendiri, Bu Juniarta, kelas 8G sampai kelas 8K. Iya, kita lanjutkan, nak ya. Apersepsi ya, apersepsi itu maksudnya mengingatkan kembali pelajaran yang lalu ya. Jadi di sini masih ingatin enggak materi pertemuan seminggu yang lalu ya? Materi pada minggu yang lalu adalah, masih ingatin enggak? Iya, menulis teks persuasi ya. Iya, Penda? Iya. Nah, untuk menyajikan teks persuasi, ada beberapa langkah yang perlu kamu lakukan. Dan ini sudah dijelaskan oleh Pak Marsono kemarin. Sudah dijelaskan sejelas-jelasnya ini. Tapi saya sekarang mengingatkan kembali. Berikut langkah-langkah dalam menyajikan teks persuasi. Menyajikan atau maksudnya menulis teks persuasi. Kita lihat ya. Langkah-langkah menulis teks persuasi. Yang pertama, menentukan topik dan tujuan. Iya. Jadi segala sesuatunya itu dalam menulis teks apapun itu harus kita menentukan dulu topiknya apa dan tujuannya itu apa gitu ya. Nah, topik penting ditentukan karena hal itu merupakan inti pembicaraan dalam sebuah teks. Yang kedua, mencatat perincian-perincian yang mengarahkan pada ajakan itu yang berupa ada pendapat serta pendapat itu disertai dengan fakta-fakta. Iya, itu sudah dijelaskan kemarin ya, minggu yang lalu anak ya. Nah, yang ketiga, menyusun pendapat, fakta, dan rumusan ajakan sesuai dengan struktur teks persuasi. Apa itu strukturnya? Jadi menyusun pendapat atau fakta dan rumusan ajakan itu sesuai dengan struktur teks persuasi. Kira-kira apa itu strukturnya? Kita lihat. Nah, strukturnya masih ingat enggak? Nah, ini dia, saya ingatkan kembali. Yaitu yang pertama, pengenalan isu, rangkaian argumen, atau pendapat atau fakta, pernyataan ajakan, berisi saran atau ajakan. Yang keempat, penegasan kembali. Penegasan kembali itu berupa kesimpulan, nak ya. Kesimpulan yang dapat disampaikan kepada pembaca. Jadi bisa disimpulkan, bisa juga berupa saran. Nah itu.
Yang keempat itu adalah langkah-langkahnya menulis teks persuasi itu. Yang keempat itu mengembangkan kerangka tersebut. Nah, kerangka-kerangka yang tadi itu 1 sampai 3 itu menjadi teks persuasi yang lengkap, yang utuh, dengan memperhatikan kaidah kebahasaan. Ada kaidah-kaidah kebahasaan kita pelajari kan, Nak? Iya, nah itu. Iya. Selanjutnya, nah itu dia, itu apersepsi kemarin tentang menulis teks persuasi ya, mengingatkan kembali, itu maksudnya. Sekarang kita mulai materi baru, ya, kita mulai materi baru, yaitu materi pelajaran kita hari ini adalah kembangkan kegemaran membaca. Ada di bukumu ya, Nak, ya. Nanti dibuka buku Kemendikbud yang kamu pinjam dari perpustakaan. Ada di situ. Saya dari situ. Nah, kembangkan kegemaran membaca. Nah, kompetensi dasarnya atau KD-nya itu menggali dan menemukan informasi dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Apa itu fiksi dan non-fiksi ya? Itu. Menggali dan menemukan informasi dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Tentu fiksi dan non-fiksi bukan istilah baru ya, Nak, ya. Sudah sering kamu dengar itu? Ya, sudah sering kamu dengar itu. Apa itu fiksi? Apa itu non-fiksi ya? Nah, itu dia. Ya, selanjutnya, Nak. Itu KD-nya. KD itu adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu maksudnya. Iya, kita lihat selanjutnya. Tujuan pembelajaran. Jadi setelah kita mempelajari materi ini tujuan pembelajarannya. Yang pertama, menggali dan menemukan informasi dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Jadi menggali maksudnya menemukan informasi, memahami informasi dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Yang kedua, membuat peta konsep. Apa itu peta konsep ya? Nanti kita jelaskan ya, Nak. Peta konsep atau garis alur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Yang kedua tadi membuat peta konsep atau garis alur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Yang ketiga menelaah unsur buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Maaf, penulisan non-fiksi ya, itu dirangkai, disatukan itu. Kenapa tadi meloncat ya, jadi ada spasinya. Non-fiksi itu dirangkai ya, Nak, disatukan. Ibu salah tulis tadi, yang dibaca. Ya, yang 4, menyajikan tanggapan terhadap buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca secara lisan dan tertulis. Gitu ya. Menyajikan tanggapan terhadap buku fiksi. Jadi ada tanggapan. Ya, ada tanggapan terhadap buku itu, non-fiksi dan buku fiksi yang kamu baca. Iya, kita lanjutkan, Nah, ya. Iya. Nah, ini dia. Buku adalah jendela dunia. Nah, jadi begitulah ungkapan klasik yang sudah sering kita dengar. Maksudnya di situ, kalau kita banyak membaca, banyak wawasan, banyak pengetahuan ya, banyak informasi yang kita ketahui, itu maksudnya. Buku adalah jendela dunia, maksudnya dengan membaca buku, kita bisa mengetahui apa yang belum kita ketahui, itu maksudnya. Iya, melalui buku, seseorang pembaca mampu menyaksikan berbagai peristiwa bersejarah masa silam. Nah, membaca tanda-tanda masa kini
dan membayangkan situasi masa depan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penulis mengabadikan pikiran-pikirannya ke dalam sebuah buku sebagai saksi. Jadi kalau penulis-penulis itu ya, dia menuliskan sesuatu apa yang dialami, apa yang terjadi, ya, diabadikannya melalui pikiran-pikiran dalam sebuah buku. Jadi dia menulis, ya, apa yang terjadi dan mengabadikan pikiran-pikirannya itu ke dalam sebuah buku untuk sebagai saksi. Jadi nanti suatu saat bisa dibaca, oh ini yang terjadi pada yang lampau. Sejarah yang selalu hidup sepanjang masa. Buku tidak pernah mati. Nah itu, makanya buku yang sekumal atau sejelek apapun itu pasti kalau penting, itu pasti dibaca lagi gitu ya. Kalau memang ingin mengetahui sesuatu, walaupun dia sudah buku lama atau buku sudah mulai usang gitu ya, tetap dicari orang. Buku tidak pernah mati, meskipun pengarangnya kadang sudah tidak ada atau sudah meninggal dunia. Tapi bukunya itu pasti dicari orang. Kalau memang diperlukan atau memang ada untuk keperluan tertentu, ya kan? Iya. Kita lanjutkan, Nak, ya. Nah, menemukan informasi dari buku fiksi dan non-fiksi. Jadi, menemukan informasi. Informasi itu maksudnya pengetahuan, ya, pengetahuan atau wawasan, informasi dari buku fiksi dan non-fiksi. Buku bacaan dapat dibagi ke dalam dua jenis, yaitu buku fiksi dan non-fiksi. Apa itu buku fiksi? Kamu mungkin setiap hari atau sering mendengar fiksi itu apa gitu ya. Nah, jadi buku itu terbagi dua, Nak, ya, dua jenis. Ada buku fiksi dan non-fiksi. Nah, kita telusuri satu-satu. Buku fiksi itu contohnya kumpulan dongeng, cerpen, novel, dan drama. Jadi fiksi, maksudnya rekaan. Bisa dari mulut ke mulut, gitu ya. Bisa diceritakan kembali. Dibaca, diceritakan kembali. Ya. Bisa masuk akal, bisa tidak. Itu maksudnya fiksi, Nak, ya. Itu ceritanya bisa masuk akal, bisa juga tidak. Ya kan? Yang kita ambil di sana adalah pesannya, itu, pesan. Nah, yang kedua, buku non-fiksi. Apa itu non-fiksi? Berarti mungkin buku seperti buku pelajaran ilmiah populer dan biografi. Kalau ini memang buku non-fiksi itu memang betul-betul ilmiah gitu loh. Jadi ada faktanya, ada sumbernya. Memang jelas dijelaskan sejelas-jelasnya sesuai dengan apa adanya. Itu dia buku non-fiksi. Sesuai dengan apa yang diperoleh dari narasumber gitu ya. Betul-betul memang ilmiah gitu. Jadi tidak ada di sana rekaan. Itu yang disebut dengan non-fiksi, seperti buku pelajaran, buku ilmiah populer atau pengetahuan populer, dan biografi. Itu yang disebut dengan non-fiksi. Jadi non-fiksi itu maksudnya tidak rekaan, itu adalah benar-benar adanya, dan dia diambil atau ada narasumber tertentu. Nah, itu maksudnya. Bisa dibedakan ya, buku fiksi dan non-fiksi. Apa tadi buku fiksi itu? Iya, itu buku fiksi, ada cerita rekaan. Misalnya kumpulan dongeng, cerpen, novel,
dan drama. Ya, itu yang disebut dengan buku fiksi, rekaan. Bisa dibaca, diceritakan kembali, itu maksudnya ya. Jadi bisa dia masuk akal, bisa juga tidak. Nah, itu maksudnya. Kalau buku non fiksi itu adalah memang betul-betul adanya gitu ya, apa adanya dijelaskan gitu ya. Ada narasumber yang memang bisa dimintai penjelasan. Yaitu seperti buku pelajaran, buku ilmu populer dan biografi. Nah, itu memang apa adanya gitu ya. Ada narasumber yang ditentukan untuk menjelaskan itu. Nah, itu. Bisa dipahami, Nak? Pelan-pelan ya, Nak ya. Ya, kita lanjutkan. Yang penting kamu membedakan dulu apa fiksi dan non-fiksi. Sudah bisa dibedakan? Bisa. Tidak sulit kok. Itu fiksi dan non-fiksi itu tidak istilah baru, Nak ya. Sudah biasa itu kamu dengar dalam sehari-hari, dalam kebiasaanmu sehari-hari. Ya, iya, kita lanjutkan. Nah, seseorang membaca buku fiksi pada umumnya untuk memperoleh hiburan atau kesenangan. Nah, iya. Jadi buku fiksi itu seperti dongeng tadi ya. Dongeng, cerpen atau drama itu umumnya untuk memperoleh hiburan atau kesenangan. Ingin tahu ya, maksudnya kira-kira ceritanya apa. Nah, itu kalau disebut dengan buku fiksi. Nah, kalau disebut dengan buku non fiksi, tidak demikian halnya. Ketika kamu membaca buku pelajaran, buku ilmiah atau buku non-fiksi lainnya, yang kamu peroleh ketika itu adalah sejumlah informasi ilmiah, pengetahuan atau wawasan. Yang jelas di sana pengetahuan, gitu ya. Itu yang disebut dengan non-fiksi. Ya. Jadi bisa kamu bedakan, seseorang membaca buku fiksi pada umumnya untuk memperoleh hiburan atau kesenangan. Jadi ada cerita rakyat, ya. Pernah mendengar cerita rakyat? Ada bentuk fabel atau cerpen atau yang lain. Tuh. Nah, sedangkan kalau non fiksi itu adalah ya buku ilmiah, atau buku non fiksi yang kamu peroleh ketika itu adalah sejumlah informasi, pengetahuan. Yang jelas kalau non-fiksi itu adalah pengetahuan atau menambah wawasan pengetahuan. Jelas ya, Nak ya? Pelan-pelan. Ada di bukumu. Di buku perpustakaan Kemendikbud ya, dibaca itu ada di sana. Buku fiksi dan non-fiksi. Nah, ada ini peta konsep. Apa itu peta konsep ya? Jadi ini, buku itu kita buat petanya tadi yang kita jelaskan tadi, kita buat bentuk petanya itu. Buku itu tadi terbagi dua, yaitu fiksi dan non-fiksi. Nah, ada dua cabangnya. Kamu perhatikan itu. Buku dibagi dengan dua jenis, ada fiksi dan non-fiksi. Iya, kalau disebut dengan fiksi itu tadi sudah saya jelaskan di awal tadi, novel, drama, kumpulan cerpen dan dongeng. Nah, itu. Ya. Iya, sedangkan non-fiksi itu buku pelajaran, buku ilmu populer dan biografi. Itu yang saya jelaskan tadi. Dibuat peta konsep. Nah, seperti ini dia peta konsepnya. Bisa dipahami, Nak ya? Nah, apa yang saya jelaskan tadi bisa kita buat dalam bentuk peta konsep. Bisa dipahami ya? Pelan-pelan ya, Nak. Ayo, kita lanjutkan. Nah, apa itu peta konsep itu tadi?
Membuat peta konsep dari buku fiksi dan non-fiksi. Untuk memudahkan dalam memahami isi buku, kamu bisa menggunakan peta konsep. Melalui peta konsep, kamu dapat mengetahui hubungan antar bagian dalam buku itu, sehingga mampu menangkap gambaran umum tentang isi buku tersebut. Gambaran umumnya, oh ini yang pertama, ini selanjutnya, ini lagi selanjutnya. Nah itu ada peta konsepnya gitu ya. Ada urutannya, kira-kira yang mana pertama, kedua, urutannya ini lagi. Kira-kira apa isi buku itu? Oh yang pertama ini yang dijelaskan, baru ini yang dijelaskan, ini penutupnya ini. Nah, bisa dibuat dalam bentuk peta konsep. Iya. Melalui peta konsep, kamu dapat mengetahui hubungan antar bagian dalam buku, sehingga mampu menangkap gambaran umum tentang isi buku tersebut. Perhatikan contoh peta konsep di atas dan yang ada di bawah ini. Nah ini, kita lihat kembali. Nah ini dia peta konsepnya. Dan yang di bawah lagi, nah ini dia. Apresiasi sastra itu yang pertama, pendahuluan. Setelah itu apa lagi? Pengertian sastra. Setelah itu, manfaat karya sastra. Nah yang terakhir apa? Jenis-jenis karya sastra. Nah ini yang disebut dengan peta konsep. Ini yang disebut dengan peta konsep. Mengerti maksudnya ya? Urutan bagian-bagiannya itu, ya. Selanjutnya, menelaah unsur buku fiksi dan non-fiksi. Menelaah unsur buku fiksi dan non-fiksi. Kita lihat dulu ya, struktur buku fiksi dan non-fiksi itu. Jadi semua teks itu ada strukturnya. Ya, kemarin ada teks persuasi, ada kan? Teks ulasan. Itu juga ada strukturnya. Dan ini juga buku fiksi dan non-fiksi ada juga strukturnya. Nah, kita lihat satu persatu ya. Yang pertama struktur karya fiksi atau buku fiksi, sama ya nak ya. Secara umum ada dua unsur pembangun teks fiksi itu, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik yang terdapat dalam teks fiksi adalah sebagai berikut. Ada tema, ya. Kita pahami dulu. Jadi struktur buku fiksi dan non-fiksi ya. Yang pertama, struktur karya fiksi dulu, ya. Secara umum ada dua pembangun teks fiksi itu. Yaitu tadi dongeng, ya, cerpen, drama, atau karya sastra yang lainnya. Yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ada dua pembangun teks fiksi itu. Iya, unsur intrinsik kita lihat dulu satu-satu. Unsur intrinsik yang terdapat dalam teks fiksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, tema. Nah, yaitu ide pokok yang menjiwai seluruh cerita. Jadi dibaca dulu. Kita bisa menemukan tema itu setelah kita membaca secara keseluruhan. Apa itu temanya gitu ya? Jadi kita harus membaca keseluruhan ya. Dulu teksnya itu baru kita bisa menemukan kira-kira apa temanya gitu ya. Iya. Selanjutnya yang kedua adalah unsur intrinsiknya itu tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan maksudnya pelaku. Yaitu pelaku yang terlibat dalam cerita, watak, dan sifatnya. Siapa itu tokohnya? Itu ya. Kira-kira karakternya seperti apa? Itu maksudnya. Tokoh dan penokohan. Sifatnya apa?
apakah antagonis atau protagonis, itu maksudnya. Watak dan sifat. Tokoh si A, ya, wataknya seperti apa, gitu ya, baik. Bisa juga sombong, ya, gitu maksudnya. Tokoh dan penokohan. Tokoh itu pelaku, ya. Penokohannya itu maksudnya wataknya seperti apa, sifatnya seperti apa dalam cerita itu maksudnya. Apakah sebagai orang sombong, apakah dia baik, apakah dia suka menolong, apakah dia memang dia apa, ya, sifat-sifat apa lagi yang bisa kamu bisa ceritakan dari dia itu, ya. Nah, yang ketiga, latar. Latar itu ada latar tempat di mana itu cerita itu terjadi. Ada latar suasana. Suasana apa yang terjadi dalam cerita itu? Ya. Apakah memprihatinkan, apakah itu latar maksudnya. Ya. Dan ada latar waktu. Waktu itu maksudnya kapan itu? Apakah malam hari, apakah pagi hari, apakah itu siang? Ya. Kalau ada waktu berarti kapan itu terjadi gitu ya. Kapan waktunya itu terjadi. Nah, yang keempat, alur. Alur ini adalah rangkaian peristiwa gitu ya. Urutan peristiwanya seperti apa? Urutan yang pertama ini, yang selanjutnya ini, dan terakhir ini, itu maksudnya alur. Rangkaian peristiwa, urutan peristiwanya seperti apa, itu maksudnya. Rangkaian peristiwanya itu atau urutan peristiwanya itu seperti apa. Nah, itu maksudnya rangkaian itu maksudnya alur, ya. Jadi alur itu adalah urutan peristiwanya seperti apa. Di awal ceritanya seperti apa tadi. Di tengah cerita itu seperti apa dan akhir ceritanya bagaimana. Nah, itu maksudnya alur. Rangkaian peristiwa atau urutan peristiwa itu sampai selesai, itu maksudnya. Iya. Selanjutnya amanat. Amanat ini adalah pesan berupa nasihat gitu ya, yang hendak disampaikan pengarang dalam cerita itu. Kalau kamu membaca suatu cerita, ada enggak pesan yang bisa kamu petik dari cerita itu maksudnya. Itu yang disebut dengan amanat. Apa yang bisa kamu petik nilai positifnya? Pesan moralnya apa gitu? Dari cerita itu. Bisa dipahami nak ya? Nah, sudut pandang, cara pengarang memosisikan diri terhadap hasil karyanya. Apakah di sana menggunakan aku atau menggunakan dia? Kalau di sana memosisikan diri sebagai orang pertama, berarti dia itu kita sering menemukan di sana aku. Aku, nah dalam kalimat-kalimat itu sering dia ada aku. Nah, kalau dia memosisikan orang lain, berarti dia gitu maksudnya. Itu disebut dengan sudut pandang orang ketiga. Dia. Nah, itu maksudnya. Paham ya, nak ya? Nah, kita ulangi sekali lagi. Struktur karya fiksi itu atau buku fiksi itu. Ya, ada dua pembangun teks fiksi itu, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, kita lihat satu-satu. Unsur intrinsik. Yang pertama tadi tema, yaitu ide pokok yang menjiwai seluruh cerita itu. Jadi kita bisa menemukan tema itu setelah kita membaca secara keseluruhan. Ya, maka kita bisa menentukan, oh ini temanya gitu ya. Kira-kira ini temanya. Nah, yang kedua, tokoh dan penokohan, yaitu pelaku yang terlibat dalam cerita itu. Watak dan sifatnya seperti apa. Tokoh si A misalnya. Bagaimana sifatnya itu? Seperti tadi sudah saya jelaskan.
Mungkin dia baik, mungkin dia suka menolong, atau bisa juga dia sombong, ya, bisa juga dia dia tidak mau peduli dengan orang lain. Nah, bisa saja itu. Itu maksudnya watak dan sifat dari penokohan. Nah, yang ketiga latar. Latar itu ada 3 nak ya. Ada latar tempat, ada latar waktu, dan ada latar suasana. Tempat maksudnya di mana itu cerita itu terjadi. Nah, apakah di suatu desa, apakah di sekolahan, apakah itu di rumah atau di mana, itu maksudnya. Lah itu disebut dengan latar. Yang kedua waktu. Waktu itu ya maksudnya kapan ya kan, pertanyaannya kapan, baru jawabannya waktu. Waktu itu kapan? Apakah malam hari, siang hari, dan pagi hari, dan seterusnya. Waktu yang ada hubungannya dengan waktu. Dan suasana. Ya, kalau dikatakan suasana gitu ya, suasana yang terjadi dalam cerita apa? Apakah suasana mengharukan, apakah suasana menyedihkan, dan yang lain lagi ya. Nah, yang keempat, alur. Alur ini adalah rangkaian peristiwa atau urutan peristiwa dalam suatu cerita itu. Kira-kira pertama apa? Dari urutan pertama itu kira-kira apa ceritanya? Dan selanjutnya apa? Dan terakhir sampai selesai cerita itu. Kira-kira seperti apa urutan ceritanya? Urutan ceritanya itu disebut dengan alur. Nah, yang selanjutnya atau nomor 5 adalah amanat. Amanat ini adalah pesan moral. Amanat itu bisa juga disebut dengan nasihat, nah ya, nasihat. Jadi maksudnya di situ kira-kira apa pesan moral yang bisa disampaikan oleh pengarang itu terhadap pembaca, gitu ya? Apa pesan moralnya? Apa nasihat yang bisa kita petik? Apa nilai positif yang bisa kita petik dari cerita itu maksudnya. Amanat, gitu ya. Amanat itu sama dengan pesan moral, bisa juga nasihat, ya. Nah, yang keenam tadi sudut pandang, cara pengarang memosisikan diri. Bisa kita lihat di sana itu kalau ceritanya itu di dalam kalimat-kalimatnya atau paragraf-paragraf itu sering menggunakan aku, berarti pengarang itu adalah menggunakan sudut pandang orang pertama. Dia yang diceritakan gitu maksudnya. Tapi kalau ada di sana dia memosisikan orang lain, dia gitu misalnya, dia menceritakan orang lain, berarti itu ada sudut pandang orang ketiga. Udah jelas ya nak ya? Iya, sekarang tadi struktur buku fiksi, sekarang struktur karya non-fiksi. Karya non-fiksi atau buku non-fiksi mempunyai struktur yang tidak dapat digeneralisasikan seperti pada karya fiksi. Kalau buku fiksi tadi sudah kita ada 2 pembangunnya gitu ya. Ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Nah, kita sudah jelaskan tadi unsur intrinsiknya. Nah, sekarang ini buku non-fiksi itu mempunyai struktur yang tidak dapat digeneralisasikan karena bentuk ilmiah seperti pada karya fiksi. Struktur karya non-fiksi bersifat sistematis berdasarkan penelitian atau fakta yang ada. Struktur tersebut juga dapat ditentukan berdasarkan teori pada suatu ilmu pengetahuan sehingga informasi yang disampaikan jelas, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi di situ perbedaannya struktur buku fiksi dan struktur buku non-fiksi gitu ya. Tidak dapat digeneralisasikan karena berdasarkan penelitian ya atau fakta yang ada. Jadi buku non-fiksi itu adalah berdasarkan penelitian ya
ilmiah dia. Berdasarkan teori pada suatu ilmu pengetahuan sehingga informasi yang disampaikan jelas, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu. Jadi sudah bisa kira-kira membedakan ya buku non fiksi dan fiksi dan buku fiksi itu apa perbedaannya? Sudah bisa dibedakan ya nak ya? Iya. Sudah bisa dipahami pelan-pelan ya nak? Kita lanjutkan. Sekarang kalau tadi unsur struktur fiksi, buku fiksi dan non fiksi, sekarang unsur kebahasaannya. Jadi ada unsur kebahasaannya gitu ya. Unsur kebahasaan buku fiksi dan non fiksi. Unsur kebahasaan karya fiksi kita lihat dulu. Unsur kebahasaannya atau ciri kebahasaannya seperti apa. Yang pertama, menggunakan kata-kata tidak baku. Karya fiksi bersifat imajinatif atau rekaan yang dipaparkan berdasarkan pandangan subjektif sang penulis. Kata-kata tidak baku. Jadi di sana itu karena namanya cerita rakyat gitu ya. Kadang-kadang dia menggunakan bahasa sehari-hari. Apalagi cerita itu mungkin daerah tertentu. Jadi menggunakan bisa juga menggunakan bahasa-bahasa daerah. Ya. Menggunakan kata-kata tidak baku. Maksudnya menggunakan kata-kata tidak seperti pada karya buku non-fiksi. Itu maksudnya. Bisa menggunakan bahasa sehari-hari. Itu maksudnya. Tidak baku. Karya fiksi bersifat imajinatif atau rekaan. Jadi maksudnya di situ cerita itu dibaca, diceritakan gitu ya. Dan biasanya buku itu bisa masuk akal, bisa juga tidak. Itu maksudnya. Buku rekaan, gitu ya. Karya fiksi. Iya, yang kedua menggunakan ungkapan. Jadi ada ungkapan. Atau majas, menggunakan gaya bahasa. Ungkapan itu adalah sesuatu ada dua membentuk makna baru selain makna yang sebenarnya. Kita lihat contohnya. Oh ya, selanjutnya unsur kebahasaan karya non-fiksi. Yang pertama menggunakan ragam bahasa baku. Nah, itu perbedaannya. Kalau tadi unsur kebahasaan karya fiksi itu adalah menggunakan ragam bahasa yang tidak baku. Jadi bahasa sehari-hari pokoknya gitu ya. Bahasa yang memang muncul dari seseorang, dari pengarang itu. Jadi kalau non-fiksi kebalikannya. Kalau non-fiksi itu menggunakan ragam bahasa baku, nah ya. Jadi karena bersifat ilmiah dan berdasarkan bidang keilmuan tertentu. Teori hasil temuan atau penelitian ditulis secara lugas dan jelas. Ya. Jadi tidak boleh direka-reka atau tidak boleh dikarang-karang. Iya. Yang kedua, menggunakan istilah-istilah atau kata yang khas dalam bidang tertentu. Menggunakan istilah-istilah, ada itu nah, istilah-istilah dalam buku non-fiksi. Istilah-istilah itu maksudnya kata-kata teknis ya. Kata sesuai dengan bidang tertentu. Kalau bidang pertanian, kalau bidang ini ada istilah-istilah yang digunakan. Ya, atau kata yang khas dalam bidang tertentu. Dalam karya non-fiksi tidak menggunakan ungkapan atau majas karena dapat mengaburkan makna. Bisa dipahami nak ya? Nanti saya share lagi ini nanti di Google Classroom. Bisa kamu baca lagi nanti, kamu pahami lagi anak ya. Nah, sekarang menyajikan tanggapan terhadap buku fiksi dan non-fiksi. Setelah menelaah unsur buku fiksi dan non-fiksi, kita tentu dapat menilai dan menanggapi. Tanggapan umum dapat berupa komentar,
Jadi tanggapan itu bisa berupa komentar, bisa kritik, ya, dan bisa juga saran. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menanggapi buku fiksi dan non-fiksi, ya. Pastikan buku sudah kita telaah dan mendalam. Tanggapan harus sedapat mungkin bersifat objektif. Gunakanlah kata-kata dan contoh yang mendukung. Sajikan tanggapan dengan bahasa yang sopan dan sistematis. Menanggapi, maksudnya kamu menanggapi teks itu seperti apa? Apakah ceritanya, apakah bahasanya mudah dipahami dalam cerita itu? Apakah alurnya itu bagus? Ya, itu maksudnya. Tanggapanmu terhadap teks itu seperti apa? Tanggapan itu bisa berupa kritik, bisa berupa kritik atau saran gitu ya. Itu maksudnya tanggapan. Apa tanggapanmu terhadap buku itu? Maksudnya. Nah, berikut merupakan hal yang dapat ditanggapi oleh pembaca. Daya tarik teksnya seperti apa? Tertarik tidak dengan teks itu? Kebahasaannya seperti apa teks itu? Ya. Dan isi teksnya bagaimana? Adakah hal-hal yang nilai atau hal yang bermanfaat baginya? Misalnya, itu yang ditanggapi. Menanggapi, gitu ya. Iya. Kalau dikatakan menanggapi bisa berupa kritik, bisa berupa saran. Nah, itu dia. Iya, mungkin sampai di sini materi kita hari ini. Atas perhatian anakku semua, Ibu saya mengucapkan terima kasih. Ya, semoga apa yang saya jelaskan hari ini bermanfaat nanti untuk kamu ya, Nak. Ya, tugas. Nah, ada tugas ini. Jangan lupa mengerjakan tugas ya, Nak. Tidak mengerjakan tugas, nilai tugas tidak ada atau nol ya. Jadi harus dikerjakan tugasnya. Nah, ini ada tugas dan nanti saya share di Google Classroom. Nah, ini ada pertanyaannya. Iya. Sampai di sini, Nak, saya ucapkan terima kasih. Ya, selamat pagi untuk kita semuanya.